Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, kali ini sudah part 6 atau bagian 6 tentang pembahasan soal TWK, di mana soal ini biasanya sering muncul pada tes CPNS ataupun P3K nantinya. Oke, sebelum kita membaca soalnya atau membahas soalnya, terlebih dahulu saya minta bantunya untuk di subscribe, like, dan juga komen, dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Untuk soal yang pertama, budaya gotong royong masih melekat di lingkungan pedesaan. Contohnya, jika ada tetangga yang terkena musibah, masyarakat segera datang membantu. Berbeda dengan kehidupan di perkotaan, meskipun bertetangga antara rumah yang satu dan lainnya tidak saling bertegur sapa. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Fenomena tersebut merupakan pengaruh modernisasi pada aspek A. Politik, B. Sosial, D. Hukum, D. Ekonomi, dan E. Pertahanan. Oke, di sini dapat kita pahami ya dari kata kuncinya, yaitu tentang budaya gotong royong, di mana hal ini masih terjadi di pedesaan ya. Hal ini berbeda dengan perkotaan, di mana mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Di sini yang menjadi pertanyaannya adalah tentang fenomena ya, yang diminta adalah fenomena di mana bagian dari pengaruh modernisasi yang mana meliputi pada aspek ya, tentu. Untuk yang A, politik. Nah, ini politik jelas bukan ya, merupakan bagian dari aspek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di pedesaan dan juga di perkotaan. Kemudian yang B, sosial, ini oke. Yang C, hukum. Nah, ini juga tidak bersentuhan dengan hukum, jadi yang C juga kita palang. Selanjutnya ekonomi. Nah, ekonomi juga bisa menjadi bagian ya, namun masih juga kurang tempat, dan ini juga kita palang karena tidak semua masyarakat desa ini hidupnya itu lebih memiliki tingkat pendapatan rendah, itu tidak semua ya. Jadi kehidupan pedesaan meskipun ekonominya tinggi tetap saling bergotong royong ah. Meskipun ekonominya baik, masyarakat desa biasanya tetap saling bergotong royong. Kemudian yang E, pertahanan. Ini pertahanan. Nah, ini juga belum termasuk ya. Jadi di sini jawaban yang benarnya adalah ya B ya, ini bagian sosial, dimana meliputi dari modernisasi pada aspek sosial. Oke, kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 2. Kitab Bharatayuddha digubah oleh Empu Sedah, namun dia tidak dapat meneruskannya. Penyebab Empu Sedah tidak dapat meneruskan gubahan kitab Bharatayuddha adalah A. Jatuhnya kerajaan Kediri, B. Perebutan kekuasaan antara Jenggala dan Kediri, E. Empu Sedah meninggal dunia, D. Pergantian raja, dan E. munculnya para pujangan baru. Nah, di sini seperti biasa kita pahami dulu kata kuncinya, di mana ada kitab. Nah, ini kitabnya adalah Bharatayuddha, di mana digubah oleh Empu Sedah. Namun yang menjadi permasalahannya adalah Empu Sedah tidak bisa meneruskan gubahannya ya, dan ini yang ditanyakan adalah sebab ya, kenapa bisa Empu Sedah ini tidak bisa meneruskan gubahan kitab Bharatayuddha ya. Nah, di sini untuk yang A, jatuhnya kerajaan Kediri. Untuk hal ini rasa kita lebih banyak mengetahui tentang sejarah ya. Namun ini untuk yang A masih belum mendukung jatuhnya kerajaan Kediri ya. Dan kemudian yang B, perebutan kekuasaan antara Jenggala dan Kediri. Nah, ini juga sama ya, meskipun ada perebutan ataupun ini juga bagian A, jatuhnya kerajaan, Empu Sedah ini tetap bisa ya meneruskan gubahan kitab Bharatayuddha. Oke, ini kita palang karena tidak berkaitan ya. Jadi alasan Empu Sedah tidak bisa meneruskan gubahan tersebut. Kemudian yang E, Empu Sedah meninggal. Ini oke ya, ini bisa menjadi alasan ya. Selanjutnya yang D, bergantian raja. Ini sama ya alasan dengan A dan B, artinya tidak berkaitan tentang permasalahan yang dijelaskan pada pertanyaan nomor 2. Kemudian yang E, munculnya para pujangga baru. Ini juga sama. Nah, karena muncul ini bisa saja bisa lebih membantu ya meneruskan gubahan kitab Bharatayuddha. Namun di sini yang menjadi permasalahan pokoknya tentu jawabannya adalah yang C ya, yakni Empu Sedah sudah meninggal. Kita lanjut pertanyaan nomor 3.
Semangat nasionalisme tampak pada lambang Garuda Pancasila berupa A. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika, B. Pohon beringin pada perisai burung Garuda, C. Rantai pada perisai burung Garuda, D. Binatang pada perisai burung Garuda, dan E. Padi dan kapas pada perisai burung Garuda. Nah, di sini yang menjadi kata kunci utama dari soal nomor 3 ini adalah tentang semangat nasionalisme ya, di mana hal tersebut terlihat jelas ataupun tampak pada lambang Garuda. Ini yang menjadi kata kuncinya pada lambangnya ya. Ini hal ini berupa, yang dimintanya adalah berupa lambang dari nasionalisme. Untuk yang A-nya tulisan Bhinneka Tunggal Ika ini oke, namun kita cek juga B, C, D, dan E-nya. Untuk yang B, pohon beringin pada perisai burung Garuda. Nah, ini pohon beringin juga ada makna ya dari lambang tersebut. Dan C, rantai pada perisai burung Garuda. Rantai, binatang pada perisai burung Garuda, padi, kapas. Oke, langsung saja ya kita jawab. Nah, di sini jawaban yang benar adalah yang B ya, pohon beringin pada perisai burung Garuda merupakan bagian semangat dari nasionalisme yang tampak pada Garuda Pancasila. Oke, sampai dengan 3 pertanyaan dan semoga membantu teman-teman dalam mengikuti tes CPNS nantinya dan semoga lulus, amin. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.